Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Sebagai hambanya, kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Berlindung kita kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menunjukinya. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Allah Ta'ala semata, Dia yang esa, dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun juga. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga dilimpahkan untuk keluarganya beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah limpahkan untuk para sahabat beliau. Ridwanullahi alaihim jami'an. Dan semoga rahmat beserta keselamatan dilimpahkan untuk siapapun yang tetap mengikuti jejak mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Ahibati fillah, ikhwan fiddin fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga para ikhwah senantiasa dalam lindungan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengingatkan anak-anak kita untuk hadir di rumahnya di sore hari ini. Dan sebelum kita mulai, kita mohon kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifat Dia yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau untuk diberikan ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Baik, pinjam catatannya terakhir tadi mana? Coba lihat. Nomor 4 ya? Iya. Mana iya? Ya, silakan. Bismillah, kita masih membicarakan tentang at-tawassul. Kita masih membicarakan tentang at-tawassul wa talabus syafa'ah, tawassul dan berharap syafaat. Baik. Yang pertanyaan yang nomor 4, Mahiyya wasitatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mahiyya, apa bentuk wasitah perantara Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syekh memberikan jawaban, wasitatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam ia at-tablighu. Wujud perantaranya Rasulullah SAW adalah penyampaian, at-tabligh, menyampaikan. Dalilnya adalah yang ada di dalam kitab, suratnya surat yang kelima, minta tolong dibacakan di dalam Quran, surat 5, surat Al-Maidah, ayatnya 67. Silakan pakai Quran. Ini berbicara tentang tawassul, perantara. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Allah kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memerintah engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Perhatikan di dalam ayat tersebut, Rasulullah SAW untuk kata kerjanya perintah tunggal, baligh, dari kata balagha yuballighu tablighan. Baligh fi'il amarnya, wahai Rasul, maksudnya Rasul Muhammad, baligh, sampaikanlah oleh engkau ma unzila ilaika mir rabbik, apa yang telah diturunkan kepada engkau dari Tuhan. Saya akan mencoba untuk pola pendekatannya begini. Di antara bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, atau saya gunakan pendekatan ini, makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah nuti'uhu fima amara, nuti'uhu fima amara, dari kata ata'a yuti'u, nuti'uhu fima amara, mentaati beliau apa yang beliau perintahkan. Ada 4 itu. Nomor 2, najtanibu fima naha anhu wa zajara, kita meninggalkan, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cela. Terkait dengan perantara tadi, nomor 3, nusaddiqu fima akhbar, kita membenarkan beliau terhadap apa yang beliau informasikan, baik yang masa lalu maupun masa yang akan datang, baik yang cocok dengan akal kita maupun yang akal kita tidak cocok, baik yang masuk akal kita maupun yang akal kita tidak masuk. Karena memahami sunnah Rasul tidak harus didekati dengan logika, tetapi membenarkan, karena beliau diperintah untuk menyampaikan. Tidak semua
yang Rasul sabdakan, akal kita mampu untuk menerjemahkan. Tidak semuanya masuk ke dalam logika kita. Tugas kita adalah tadi nusaddiqu fima akhbar. Selain itu nu'minu, membenarkan apa yang beliau informasikan atau mengimani apa yang beliau informasikan. Nomor 4, na'budullaha bima syara'a. Kita beribadah kepada Allah dengan apa yang beliau syariatkan. Tidak ada lagi. Ayat tadi surat 5 ayat 67, Allah Ta'ala perintah kepada Rasulnya untuk menyampaikan. Karena tugas Rasul itu, dia mesti menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepadanya. Maka beda Nabi dan Rasul di situ. Nah, tugas kita sebagai umatnya tadi ada 4 input. Nuti'uhu fima amar. 2, najtanibu fima naha anhu wa zajar. 3, nusaddiquhu fima akhbar. Yang keempat, na'budullaha bima syara'a. Begitu. Baik. Kemudian di dalam kitab ini adalah tiktokan al-khiwar, bentuk percakapan tentang di mana para sahabat menyaksikan kalau Rasulullah SAW itu telah menyampaikan. Ingat, beliau orang yang amanah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis Nabi SAW bersabda, Allahumma ishhad. Ya Allah, persaksikanlah. Adalah kemudian jawaban liqaulis sahabah, jawaban dari mereka para sahabat radhiyallahu ajma'in adalah mereka mengatakan nasyhadu annaka qad ballagta. Wahai Muhammad, wahai Rasul, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan. Berarti untuk sampainya keislaman kepada diri kita diperantarai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita tadi, karena apa yang beliau sampaikan pasti benar. Huwa shadiqun al-masduqu. Mana ulang? Beliau adalah as-sadiqu wal masduq. Rasul adalah orang yang benar dan dibenarkan. Karena ucapannya tidak mungkin keliru. Yang keliru cara kita memahami. Makanya hati-hati belajar agama dengan siapapun. Makanya ada hadis intadhiris sa'ah, tunggulah kehancuran, kebinasaan. Idza usida amru ila ghairi ahli wa idza dhuyyi'atil amanatu. Kehancuran akan terjadi ketika perkara diserahkan kepada bukan ahlinya. Nomor 2, amanah diselewengkan. Tolong dibaca suratnya 53 ayatnya 3 dan 4. Ini menceritakan tentang beliaunya Rasulullah SAW. Surat An-Najm
dan tidaklah yang diucapkan itu atau Al-Quran merupakan inginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sekarang nomor 5 sekarang. Yang diajarkan kepada. Stop dulu, nomor 5 di sini kok. Coba belas terus nih. Pertanyaan nomor 5. Mimman natlubu syafa'atar Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa kita memohon syafaat pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari siapa kita berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya memberikan jawaban. Natlubu syafa'atar Rasuli sallallahu alaihi wasallam minallahi ta'ala. Kita berharap pertolongan syafaat Rasulullah SAW adalah dari Allah Ta'ala, karena semuanya berangkat dari Allah. Malaikat akan bisa menolong, Al-Quran akan bisa memberikan syafaat, Rasul akan bisa memberikan syafaat, orang mukmin akan bisa memberikan syafaat, semua atas izin Allah. Dalilnya Al-Baqarah 255. Yang bisa memberikan syafaat ada kalanya Rasulullah SAW. Yang dapat memberikan syafaat ada kalanya Quran yang kita baca. Yang dapat memberikan syafaat ada kalanya saudara kita yang mukmin. Dan masih banyak lagi. Tapi semuanya atas izin Allah Ta'ala. Allah akan memberikan izin kepada Rasulnya, Al-Quran yang dibaca, saudara-saudaranya mukmin dan lain sebagainya. Tapi mesti awalnya baik. Makanya Rasul pernah menyampaikan kepada Fatimah bintu Muhammad SAW. Rasul pernah menyampaikan kepada Fatimah radhiyallahu anha, wahai Fatimah, salini min mali. Fatimah, mintalah engkau. Saya bacakan hadisnya, takut saya salah. Ya. Rasul mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad, salini min mali. Salini bentuk kata kerja perintah tunggal untuk mufradah. Sal dari kata sa'ala menjadi sal untuk muannas sali. Mintalah engkau ni kepadaku min mali dari hartaku. Masyiti apa yang kamu kehendaki. Tapi ingat, la ughni anki minallahi syai'an. Muhammad Fatimah, saya Muhammad bapakmu tidak dapat memberikan pertolongan di sisi Allah. Tidak bisa. Masing-masing amalnya mesti baik. Kalau kamu baik, baru saya bisa mendapatkan pertolongan. Itu pun atas izin Allah. Ingat, saya tidak bisa bela kamu di sisi Allah nanti, kecuali kamu baik. Baik. Itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadis dari Aisyah dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Baik. Kemudian tadi ada satu
hadis ini Anda bacakan di dalam kitab yang Anda pegang tidak ada riwayatnya, sanadnya. Anda tunjukkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sampaikan, ini ikhtabatu, sesungguhnya saya menunda. Kita ulang, ini ikhtabatu, dari kata ikhtabah, yakhtabibu, ikhtibaan. Ini ikhtabah, sesungguhnya saya menunda. Da'auti, doaku, syafa'atun, sebagai syafaat, yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Man mata, untuk orang yang mata, dia man meninggal, min ummati, dari umatku, la yusyriku billahi syai'an, yang umatku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu. Jadi sungguh saya menunda doaku sebagai syafaat pada hari kiamat untuk orang yang dari umatku mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Itu baik. Kemudian nomor 6. Hal natlubu syafa'ata minal ahya'i. Syekh ditanya, apakah boleh natlubu, kita berharap syafaat pertolongan minal ahya, dari orang yang hidup? Bolehkah Syekh berharap pertolongan dari orang yang masih hidup? Syekh memberikan jawaban, natlubu syafa'ata minal ahya'i fi umuri dunia. Boleh kita berharap pertolongan dari orang yang hidup untuk perkara dunia. Dalilnya adalah di dalam firman Allah Ta'ala, ada di dalam Al-Quran, kalau dibaca Qurannya, karena itu potongan ayat, suratnya 4, ayatnya 85. Allah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu ifrun minha, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqiyyan. Ya, artikan, barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. perhatikan ayat ini muncul dalil hadis bahwa ada istilah pahala jariyah, ada istilah dosa jariyah. Makna jariyah mengalir. Apa bentuk pahala jariyah? Hadisnya antum, man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu ajri fa'ilihi.
barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka bagi orang yang menunjuki itu ajrun, pahala, dan pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Itu adalah pahala jariah. Kebalikannya sama, man dalla ala dhalalah, siapa yang menunjuki kesesatan maka baginya adalah ithmun, dosa, dan dosa bagi orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Maka jadilah inisiator kebaikan, jadilah pelopor kebaikan, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dalilnya surat 5 ayatnya 2. Mohon dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu haji atau hewan kurban dan lain hewan kurban yang beribadah. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Allah. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ikram, maka boleh kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram menolakmu berbuat melampaui batas pada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Tetaplah kepada Allah, sungguh Allah sehat dan sayang. Sekarang kita akan masuk pertanyaan nomor 7 sekarang. Pertanyaan nomor 7 adalah syahditannya hal nazidu fi madhir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita boleh nazidu, menambahi di dalam menyanjung, memuji Rasulullah SAW? Saya memberikan jawaban. La nazidu fi madhihi, tidak boleh kita menambahi dalam menyanjung Rasulullah SAW. Tidak boleh kita menambahi dalam sanjungan kepada Rasulullah SAW. Dalilnya yang dipakai oleh Syekh adalah suratnya Al-Kahfi, surat 18 ayatnya 110, ayat terakhir. Silakan. Katakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku ini seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharapkan Tuhan dengannya, maka adalah dia mengerjakan kebaikan dan yang dia menyebutkan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Setelah perhatikan ada hadisnya. Hadisnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, untuk tambahi. Rasulullah SAW, la tudruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam menyanjung aku, sebagaimana telah berlebih-lebihannya kaum Nasara kepada Isa putra Maryam. Fa innama ana abdun, hanyalah saya seorang budak, seorang hamba. Faqulu Abdullahi wa Rasul, katakanlah oleh kalian hambanya Allah dan Rasulullah.
Saya adalah Abdullah, saya adalah Rasulnya, tanpa ada penambahan. Maka anak kaitkan sekarang di dalam satu hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari, ada di dalam kitab dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Bashir bin Sa'ad telah berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, amaranallahu an nusalli alaika, Allah Rasul telah memerintahkan kami untuk bersolawat kepada engkau. Fa kaifa nusalli alaika, maka bagaimana kami bersolawat kepada engkau? Fasakata, kata Bashir bin Sa'ad, beliaunya diam, jijik. Rasul diam, tidak ngomong. Sumaqal, kemudian Rasul bersabda, qulu, ucapkan oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wazada Ibnu Huzaimah, rawi yang bernama Ibnu Huzaimah rahimahullah ta'ala mengatakan, fa kaifa nusalli alaika, bagaimana kami bersolat kepada engkau? Saat Bashir bin Sa'ad, idza nahnu sallaina alaika fi sholatina, ketika kami sholat bersama dengan engkau, fi sholatina, di dalam sholat kami. Maka jawabannya adalah tadi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Itu adalah bicara tentang bagaimana menyanjung beliau, bagaimana berselawat kepada beliau. Baik. Jadi tidak ada tambahan sebagaimana di dalam sholat yang dilakukan oleh orang lain. Baik. Lanjutnya, baik. Di dalam kitab antum lihat kata al-itra diartikan huwa mubalaghatun fil madhi. Al-itra adalah berlebih-lebihan dalam menyanjung, memperlakukan beliaunya. Tidak boleh. Tadi dikatakan sebagaimana orang Nasara kepada Isa putra Maryam. Kayak begitu. Quran surat yang ke-9 ayatnya 31. Antum jangan pakai handphone terjemah. Antum mesti pakai Quran terjemah. Karena ini ada catatan kaki. Nah, coba ambilin Quran terjemah. Alhamdulillah. Silakan, surat 9 ayat yang ke-31. Ini tidak hanya bicara tentang Nabi, tapi pada siapapun tidak boleh al-itra, berlebih-lebihan, atau al-hulubu. Ya, silakan. Dari kemenjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Terus, dan juga Al-Masih putra Maryam kepada mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. iya. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Catatan kakinya, tolong antum baca. Mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dari rohib-rohib mereka dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dari para rohib itu menyuruh maksiat atau mengharamkan yang halal. Inilah Sikap berlebih-lebihan. Antum pernah dengar kata-kata begini? Tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, pasti benar.
sikap hulu namanya. Kecuali Rasul. Itulah sikap hulu kepada ajengan, kiai, siapapun, dudukan dengan proporsional. Tadi di surat 9 ayat yang ke-31, mereka menjadikan orang alimnya, rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, termasuk Al-Masih putra Maryam. Itu namanya al-itra'u atau al-hulu. Baik, kita masuk di bab baru. Babnya sekarang adalah al-jihadu wal-wala'u wal-hukmu. Materinya adalah tentang jihad, al-wala', wala' itu loyal, lawan katanya al-bara', wal-hukmu, dan memutuskan perkara. Apa itu jihad? Jihad adalah badlul juhdi wal taqati wal wus'i fi sabilillah. Itu jihad. Badlul juhdi pakai ba, pakai da, pakai lam. Badlul juhdi, mengerahkan kemampuan, wattaqati, mengerahkan kekuatan, wal wus'i, mengerahkan keleluasaan, fi sabilillah, di jalan Allah. Itu jihad, maknanya itu badlul juhdi wattaqati wal wus'i fi sabilillah. Pertanyaan yang disampaikan Syekh, ma hukmul jihadi fi sabilillah? Apa hukumnya jihad di jalan Allah? Kata Syekh jawabannya, al-jihadu wajibun. Jihad itu wajib, bil mali wan nafsi wan lisan. Jihad itu wajib, baik dengan harta, baik dengan jiwa, nyawa, maupun dengan lisan. Di dalam kitabnya Syekh Jamil Zainul yang lain, beliau mengatakan al-jihadu bil lisani wal qalami. Jihad dengan lisan dan pena. Ada 3 bentuk macam jihad. Baik. Sebelum ayat yang ada di dalam kitab, antum baca dulu, yaitu suratnya 22, ayatnya terakhir 78. Itu tentang perintah untuk jihad. Ya, silakan. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Iya. Dia telah memilih kamu dan menjadikan kesukaran untukmu agama dalam agama. Terus ikutilah agama nenek moyang Ibrahim. Ia Allah telah menamakan kamu dengan orang-orang musyrik sejak dahulu. Terus dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasulullah SAW itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Iya. Maka laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguh kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-sebaik pelindung dan sebaik-sebaik penolong. Penolong, perhatikan, masih ada berapa menit lagi? 3 menit. Baik. Redaksi surat 22 ayat 78. Berjuanglah kamu, berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, tidak setengah-setengah. Baik dengan harta berarti adalah
dengan berbagi, dengan nyawa, dan dengan lisan dan pena. Di dalam ayat ini, suratnya 9, ayat yang 41, ini ayat yang dipilih oleh Syekh Jabal Zaini. Surat 9, ayat yang 41. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan seterusnya. Silakan. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Dan demikian itu adalah baik bagimu jika kamu mengetahui. Syukran. Nah, itu ayatnya. Disuruh berjuang, disuruh berjihad dengan seluruh kemampuan yang ada. Maka tadi definisinya badlul juhdi wa taqati wal wus'i fi sabilillah. Baik. Kemudian adalah hadisnya. Antum tulis hadis itu sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW sampaikan, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Itu hadis riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang artinya perangilah, berjihadlah kalian melawan orang-orang musyrik, baik dengan harta kalian, baik dengan nyawa kalian, maupun dengan lisan kalian. Mampunya dengan lisan, mampunya dengan harta. Karena Islam mengajarkan sesuai dengan kemampuan. Yang terpenting adalah kalau mereka berjihad untuk menegakkan agama mereka, maka kita mesti berjihad untuk menegakkan kalimatnya Allah. Karena Allah perintah demikian. Sekarang dilanjut yang akan datang, insyaallah taala. Syukran bikutubikum, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.